Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, NIM 042, mahasiswi Psikologi Islam semester 4. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS Psikologi Kognitif dengan tema implementasi media sosial terkait kognisi manusia dan dampak positif dan juga negatif dalam perspektif Islam. Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media dapat diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan kata sosial dapat diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Media sosial atau juga sering disebut dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Media sosial didefinisikan sebagai sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan hal-hal baru. Di antara media sosial yaitu yang pertama ada Instagram. Instagram menyediakan posting edit foto, Insta Stories, berita mutakhir, link informasi, video tutorial, dan masih banyak lagi. Hingga membuat pengguna dapat berlama-lama menikmati fitur fasilitas yang disediakan oleh Instagram. Kemudian ada Line. Line merupakan pilihan utama digital natif untuk melakukan video call, berbagi stiker dan emoji, mengobrol di grup, multi-chat, dan mencari informasi. Yang ketiga, ada YouTube. YouTube adalah media audiovisual pilihan untuk menonton film, acara TV yang terlewat, video, dan juga vlog. Kemudian ada WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Hubungan media sosial dengan kognisi manusia. Kognisi manusia dikenal dengan fungsi akal, yaitu menerima dan memproses berbagai informasi yang diterima melalui alat-alat indera. Kemudian disimpan dan dimunculkan kembali pada saat diperlukan. Kognisi sebagai salah satu instrumen yang menjadi modalitas bagi manusia memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Manusia dengan berbagai upaya dapat meningkatkan kemampuan mengingat berbagai data atau informasi yang diperlukan dalam kehidupannya. Dalam teori kognisi, individu yang dikembangkan oleh David Craig, teori ini menyatakan bahwa kognisi seseorang bukan suatu cerminan dunia fisik, namun ia lebih merupakan suatu bagian dari kepribadian yang di dalamnya objek-objek yang terpilih, kemudian memiliki sewaktu peranan yang besar. Kesemuanya itu ditangkap dalam proses terbentuknya kognisi. Dalam teori peluru atau balet teori oleh Schramm, media massa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Media massa dapat menyuntik pesannya kepada orang yang melihatnya. Pesan ini ibarat peluru tajam yang dapat ditembak ke arah audiens yang telah ditargetkan sebelumnya. Berdasarkan prinsip tersebut, maka para perancang pesan membuat pesan apa saja yang setiap saat ditembak ke arah sasaran. Teori kognitif berintikan konsep yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah informasi yang diterima. Pada psikologi komunikasi menyangkut dengan perilaku manusia seperti pada teori Piaget. Teori ini menekankan pada tingkat-tingkat perkembangan intelijensi. Menurut Piaget, ada 4 tingkatan perkembangan struktur kognitif. Yang pertama, intelijensi sensoris motor. Terdapat pada anak berumur 0 sampai 1, 5 atau 2 tahun.
kemampuan anak itu masih terbatas pada penginderaan rangsangan-rangsangan dan memberikan reaksi-reaksi motoris yang mekanistis. Yang kedua, ada representasi pada operasional. Terdapat pada usia 2-7 tahun. Dalam fase ini, terjadi pembentukan simbol-simbol untuk kelak kemungkinan anak itu berpikir. Sifat anak pada usia masih terpusat pada diri sendiri atau egosentris. Yang ketiga, ada operasi konkret terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak tidak lagi egosentris, melainkan banyak berorientasi keluar kepada objek-objek yang konkret. Ia aktif dan banyak bergerak, tetapi perbuatan-perbuatannya tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang konkret. Yang keempat, operasi format terjadi antara 11-15 tahun. Individu di sini tertarik pada objek yang nyata atau konkret. Ia mampu menyusun kesimpulan-kesimpulan dan hipotesa-hipotesa atas dasar simbol-simbol. Kemudian, apa saja dampak positif dan negatif dari media sosial menurut perspektif Islam itu sendiri? Yang pertama, ada dampak positif media sosial menurut Islam. Yang pertama, ada mengeratkan hubungan silaturahmi. Menurut Islam, adalah wajib bagi setiap umat untuk menggerakkan hubungan silaturahmi antara satu sama lain. Ada dalam hubungannya jarak dekat maupun jauh. Jelaslah bahwa hubungan silaturahmi antara satu sama lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surah Quran surah Al-Ra'd ayat 26, yang artinya Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan ia jaga yang menyempitkannya. Ia juga menyempitkannya. Dan mereka yang ingkar bergembira dengan kehidupan dunia. Sedang kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang kecil dan tidak kekal berbanding dengan kesenangan hari akhirat. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki terhadap hambanya dalam bentuk ujian untuk mengetahui antara mereka yang benar-benar bersyukur dan mampu dalam menghadapi atau mereka benar-benar kufur terhadap ujian tersebut. Sesungguhnya segala ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan terhadap hambanya pasti ada hikmahnya di sebaliknya. Kemudian dampak positif yang kedua, media sosial berperan dalam penyampaian ilmu. Dakwah merupakan ajakan atau seruan segala nilai dan ajaran Islam terhadap masyarakat agar mereka dapat menerima dengan baik. Penggunaan media aplikasi mampu menyebarkan lagi segala ilmu dalam kalangan masyarakat Islam. Dalam konteks Islam, menetapkan bahwa media Islam mestilah sejalan dengan peranan agama Islam dan tidak menyebarkan fitnah. Yang ketiga, sumber rujukan dan pengetahuan. Media sosial berfungsi sebagai sumber informasi dan rujukan oleh berbagai kalangan manusia. Hal ini menjadikan media sosial sebagai salah satu media pembelajaran yang sangat bagus. Penggunaan media pembelajaran juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Nahl ayat 44, yang artinya, dan kami pula turunkan kepada wahai Muhammad Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan upaya mereka memikirkannya. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Rasulullah supaya baginda menjelaskan kepada manusia segala kandungan yang terdapat dalam Al-Quran agar umatnya dapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan menyatakan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran harus menyampaikan pesan positif.
menggunakan bahasa yang sopan dan santun, dan pembantahan harus dijawab dengan logika. Kemudian, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatif dalam bermedia sosial dalam perspektif Islam. Yang pertama, terhadap perkembangan akademik. Remaja yang menghabiskan waktu mereka untuk bermedia sosial secara berlebihan akan menyebabkan suatu kecanduan. Dalam waktu yang sama, pembelajaran di sekolah menjadi semakin bosan dan tidak menarik bagi mereka, sehingga menyebabkan mereka untuk menggunakan media sosial ketika proses belajar berlangsung. Hal ini menyebabkan prestasi mereka dalam akademik semakin merosot dan ketinggalan dalam pembelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menjelaskan tentang kepentingan ilmu dan menyebarkan ilmu dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 58. Ayat ini menerangkan tentang kepentingan orang yang berilmu dalam Islam. Agama Islam sangat mementingkan ilmu, dan orang yang menuntut ilmu serta mengajar ilmu yang baik, duniawi maupun ilmu akhirat, akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dampak negatif yang kedua, terhadap perkembangan akhlak. Penggunaan media sosial juga menyebabkan remaja lebih cenderung kepada gejala negatif. Hal ini dikarenakan media sosial banyak memaparkan gambar yang tidak sopan dari berbagai budaya. Selain itu, dalam kalangan anak muda, ingin dikenali sebagai seseorang yang hidupnya mewah atau hanya mencari eksistensi dunia saja. Dengan adanya media sosial, juga menyebabkan penyebaran fitnah melalui berita-berita hoax. Hal ini sangat membimbangkan karena akhlak dalam diri yang akan menentukan nasib dan masa depan mereka. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 13. Dari penjelasan tadi, disimpulkan bahwa kita juga harus bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax, karena itu dapat merugikan orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dalam video ini, mohon dikoreksi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tadi, disimpulkan bahwa kita juga harus bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax, karena itu dapat merugikan orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dalam video ini, mohon dikoreksi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.